Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Rossi, channel yang bahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Kali ini kita akan membahas seputar motorsport 125cc 2 tak yang legendaris dari pabrikan Itali. Industri otomotif Itali selain terkenal dengan produk sepeda motor maupun mobilnya yang memiliki desain eksotis, pabrikan Itali juga terkenal dengan monster-monster kecil 125cc-nya. Bahkan beberapa motor yang kita bahas kali ini pernah menjadi tunggangan para rider MotoGP untuk mengawali karirnya di kelas GP125. Nah, motor apa sajakah yang akan kita bahas kali ini dan bagaimana spesifikasinya? Langsung saja kita bahas di sini. Yang pertama adalah Gilera SP125. Mungkin brand motor ini sangat asing di telinga kita ya, karena memang motor ini hanya dipasarkan di Eropa, terutama di Italia, dan tidak pernah masuk di Indonesia. Motor ini diperkenalkan ke publik pada tahun 1989. Gilera SP125 ini merupakan replika dari versi balapnya, yang dari segi desain maupun segi posisi berkendaranya tidak jauh beda dengan versi balapnya. Perancang motor ini adalah Luciano Marabase. Walaupun bagi Gilera sendiri, hasil ciptaan dari Luciano Marabase ini dirasa keluar dari pakem ciri khas Gilera, karena bisa dibilang secara garis besar malah mengingatkan kita pada desain Honda NSR 250. Coba deh kalau kalian perhatikan bagian fairing depannya itu, terutama bagian headlampnya yang kotak, itu mirip sekali dengan NSR MC21 maupun MC28. Sementara kalau kita perhatikan bagian desain belakangnya itu mirip sekali dengan Yamaha TZR 250. Sementara untuk warna putih, merah, dan birunya mengingatkan kita dengan livery andalan Suzuki di era 80-an dan 90-an, yaitu minuman bersoda Pepsi. Di negara asalnya Italia, Gilera ini menjadi pesaing ketat dari Caggi Famito dan juga Aprilia RS. Bahkan Gilera ini hampir memenangkan 21 seri balapan dalam kompetisi motor sport production. Gianni Basio yang merupakan pembalap Italia merupakan salah satu pembalap yang menunggangi Gilera SP125 ini. Namun sayang, karena ketidakberesan teknis dari Gilera ini membuat Gilera didiskualifikasi. Selain itu, tangki pada Gilera 125 SP ini juga memiliki dua tutup, yang dimana satu tutup untuk wadah oli samping, yang satunya untuk wadah bahan bakar atau bensin. Yang unik dari motor ini adalah ban depannya yang menggunakan ukuran ring 16, sementara untuk ban belakangnya menggunakan ring 17. Untuk segi mesin, motor ini mengusung 125cc 2 tak dengan berpendingin cairan, dilengkapi dengan teknologi APTS atau Automatic Power Tuning System. Nah, ATPS ini sistem kerjanya seperti RC valve pada Honda maupun YPVS pada Yamaha ya. Dan pengkabutan bahan bakar disuplai oleh karburator Delortro ukuran 32 mm. Dengan berat kosong yang hanya 132 kg, dilengkapi dengan 6 percepatan, motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 35 horsepower dan torsi sebesar 21 Nm. Power dari Gilera 125 ini setara dengan Ninja 250 2 silinder ya, namun memiliki berat yang 3 kg lebih ringan daripada CBR 150. Wah, gimana tuh rasanya kalau naikin Gilera ini ya? Sekali pecek langsung jengat mungkin. Generasi dari Gilera 125 ini terbagi menjadi 4 generasi. Generasi pertama yaitu Gilera SP1 di tahun 1989, lalu Gilera SP2 di tahun 1990. Nah, untuk Gilera SP1 dan SP2 ini powernya sama ya, yaitu 35 horsepower. Lalu generasi ketiga adalah Gilera CX125. Gilera CX125 ini memiliki desain yang paling nyeleneh di antara generasi-generasi lainnya. Gilera CX125 ini memiliki power 29 horsepower, namun memiliki bobot yang lebih ringan dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu hanya 120 kg. Dan generasi Gilera 125 yang paling terakhir ini adalah Gilera GFR 125 yang diproduksi dari tahun 1992 sampai tahun 1993. GFR sendiri merupakan kepanjangan dari Gilera for Racing. Part-part yang disematkan pada GFR 125 ini merupakan part-part yang memiliki kualitas terbaik yang biasanya digunakan untuk balap, seperti frame, lalu velg, suspensinya itu merupakan suspensi yang digunakan pada motor-motor balap. Selain itu, GFR 125 ini juga sudah dilengkapi dengan mono arm atau single arm ya, seperti NSR MC28 itu. Motor ini merupakan versi tertinggi dari Gilera 125. Motor ini mampu menghasilkan power sebesar 31 horsepower atau tenaganya lebih kecil dibandingkan generasi sebelumnya. Namun untuk segi bobot atau berat, Gilera 125 GFR ini jauh lebih ringan daripada generasi sebelumnya. Motor ini hanya memiliki berat 118 kg.
Dengan tenaga 31 horsepower dan juga berat yang hanya 118 kg ini, motor ini mampu menghasilkan top speed sampai 165 km per jam. Selanjutnya adalah Cagiva Mito 125. Motor ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1989. Motor ini merupakan pesaing terberat dari Aprilia RS 125 di ajang balap Italia baik itu lokal maupun nasional. Cagiva Mito ini merupakan motor pertama yang ditunggangi oleh Valentino Rossi di kelas 125cc saat mengawali karirnya di ajang balap Sport Production Italia pada tahun 1994 sampai tahun 1995. Motor ini mengusung mesin 125cc 2 tak dengan berpendingin cairan dan dilengkapi dengan teknologi Cagiva Torque System. Cagiva Torque System ini merupakan teknologi buka tutup katup untuk memaksimalkan tenaga ya, sama seperti YPVS pada Yamaha maupun RC Valve pada Honda. Uniknya Cagiva Mito di generasi pertama dan kedua ini memiliki 7 percepatan. Untuk generasi selanjutnya menggunakan 6 percepatan. Cagiva Mito generasi pertama ini diproduksi dari tahun 1989 sampai tahun 1994. Desain dari generasi pertama ini menganut konsep yang mirip sekali dengan Ducati Passo. Di generasi pertama ini, motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 33,1 horsepower. Lalu generasi kedua muncul pada tahun 1994 atau biasa disebut juga dengan Cagiva Mito Evo 1. Di generasi Evo 1 ini perubahan yang paling terlihat adalah pada keseluruhan desainnya. Desain dari generasi Cagiva Mito Evo 1 ini mirip sekali dengan Ducati 916. Alasan kenapa desain dari Cagiva Mito ini mirip sekali dengan desain motor Ducati adalah karena motor ini didesain langsung oleh desainer terkenal Italia yang juga mendesain Ducati, MV Agusta, dan juga salah satunya Cagiva Mito ini, yaitu Massimo Tamburini. Meskipun sekilas terlihat sama, namun perbedaan dari Cagiva dengan desain Ducati 916 ini adalah terlihat pada rangkanya. Nah, untuk Cagiva Mito ini menggunakan rangka double cradle, sementara Ducati 916 itu menggunakan rangka tralis. Dilengkapi dengan 7 percepatan seperti generasi pendahulunya, motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 34 horsepower. Lalu generasi ketiga dari Cagiva ini muncul di tahun 1998 atau biasa disebut juga dengan Cagiva Mito Evo 2. Perubahan yang terjadi pada Cagiva Mito Evo 2 ini adalah pada gigi percepatannya. Nah, di mana di Evo 1 itu menggunakan 7 percepatan, sementara untuk di Cagiva Mito Evo 2 ini sudah berubah menjadi 6 percepatan. Dengan berat kosong yang hanya 129 kg, motor ini mampu meraih top speed sampai 170 km per jam. Dan generasi terakhir dari Cagiva Mito ini adalah Cagiva Mito 525 SP. Yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 pada EICMA Motorcycle Show dan dijual pertama pada tahun 2008. Cagiva Mito generasi keempat ini merupakan sepeda motor yang sudah lulus uji emisi Euro 3. Karena motor ini lulus uji emisi Euro 3, maka dari itu power dari Cagiva generasi terakhir ini juga dipangkas. Dari yang sebelumnya itu mampu mencapai 34 horsepower, sekarang dibatasi hanya sampai 25,4 horsepower saja. Generasi terakhir dari Cagiva Mito ini diproduksi sampai tahun 2011. Dan yang paling terakhir kita bahas kali ini adalah motor yang paling legendaris dibandingkan rival-rivalnya, sekaligus juga motor yang memiliki banyak prestasi, baik itu di ajang MotoGP maupun di kejuaraan balap lainnya, yaitu Aprilia RS 125. Aprilia RS 125 ini merupakan versi jalanan dari Aprilia 125 yang digunakan pada GP 125. Motor ini mulai diproduksi dari tahun 1992 sampai tahun 2012. Motor ini banyak mengantarkan pembalap-pembalap terkenal dunia saat mengawali karir MotoGP di GP 125. Sebut saja seperti Alvaro Bautista, lalu Jorge Lorenzo, dan juga Valentino Rossi pernah menaiki Aprilia RS 125 ini saat mengawali karir balapnya di GP 125. Aprilia RS 125 ini terhitung dari tahun 1992 sampai 2012 terbagi menjadi 4 generasi. Yang pertama adalah Aprilia RS 125 Extrema yang diproduksi dari tahun 1992 sampai tahun 1995. Desain Aprilia di generasi pertama ini masih menggunakan lampu yang berbentuk kotak. Untuk desain velgnya menggunakan velg model palang 3. Motor ini mengusung mesin 125cc 2 tak dengan berpendingin cairan atau radiator
dengan 6 percepatan, dan pengkabutan bahan bakar disuplai oleh karburator Dell'Orto VHSB 34 mm. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 34 horsepower. Dengan berat kosong yang hanya 124 kg, kabarnya motor ini mampu meraih top speed sampai 190 km per jam. Untuk generasi kedua diproduksi dari tahun 1995 sampai tahun 1999. Pada generasi kedua ini perubahan terjadi pada desain fairingnya. Nah, pada desain fairingnya ini bentuknya agak sedikit lebih membulat ya, dan juga headlampnya itu berubah. Dari yang sebelumnya itu bentuknya kotak, sekarang bentuknya lebih sporty lagi. Sementara untuk spesifikasi mesinnya masih sama seperti generasi pertama. Lalu, Aprilia RS generasi ketiga diproduksi di tahun 1999 sampai tahun 2005. Nah, generasi ketiga ini biasa juga disebut juga Aprilia RS 125 Diablo. Pada generasi ketiga ini perubahan terjadi pada desain fairingnya. Nah, untuk desain fairing generasi ketiga ini, lubang pada bagian samping fairing itu dirubah menjadi lebih kecil lagi bentuknya. Selain itu, pada bodi belakangnya ini dibuat lebih melengkung dan juga lebih bulat lagi ya dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk bagian kaki-kaki, velgnya sudah menggunakan velg palang 5. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang memakai velg palang 3. Sementara untuk segi mesin, spesifikasinya masih sama dengan generasi sebelumnya. Untuk headlampnya di generasi ketiga ini desainnya masih sama dengan seperti generasi sebelumnya, namun bentuknya dibuat lebih besar lagi. Lalu generasi terakhir dari Aprilia RS 125 ini dibuat di tahun 2006 sampai tahun 2012, di mana Aprilia RS 125 generasi terakhir ini diberi styling yang mirip sekali dengan Aprilia RSV 1000R. Tidak seperti generasi sebelumnya yang desain fairingnya cenderung membulat, di generasi terakhir ini cenderung desainnya memiliki banyak sudut. Untuk desain headlampnya pun berubah, dari yang dulunya berada di tengah sekarang berada di kanan dan kiri. Pada Aprilia RS 125 generasi terakhir ini, edisi 2006 sampai tahun 2009 itu menggunakan karburator Dell'Orto PHBH 28 mm. Dengan perubahan karburator dan juga penambahan katalis converter di bagian knalpot, motor ini mampu lulus uji emisi Euro 2. Namun, power dari Aprilia RS generasi terakhir ini dipangkas dari yang sebelumnya 34 horsepower, sekarang hanya 28 horsepower saja. Hal ini terjadi karena penambahan katalis converter di bagian knalpot dan juga karburator yang ukurannya lebih kecil dibandingkan generasi sebelumnya. Lalu pada edisi tahun 2009 sampai tahun 2012 itu menggunakan karburator Dell'Orto VHST ukuran 28 mm. Sama seperti edisi tahun 2006 sampai tahun 2009, motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 28 horsepower. Pada Aprilia RS tahun 2009 sampai tahun 2012 atau generasi yang paling akhir ini mampu lulus uji emisi Euro 3, sehingga motor ini merupakan salah satu motor 2 tak yang mampu lulus uji emisi Euro 3. Dan di tahun 2012 tersebut merupakan edisi paling akhir dari Aprilia RS 125 2 tak. Nah, untuk saat ini Aprilia RS 125 ini dilanjutkan oleh generasi Aprilia RS 125 generasi 4 tak ya, dengan menggunakan desain yang sama seperti Aprilia RS generasi terakhir, namun memakai mesin 4 tak DOHC. Namun meskipun sudah digantikan, tapi jelas performa dari Aprilia RS 125 4 tak ini kalah jauh dibandingkan dengan Aprilia RS 2 tak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Apabila nanti ada pertanyaan atau ada yang ingin ditambahkan, monggo silahkan di kolom komentar. Jika kalian suka boleh di like, boleh di subscribe. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.